sudah ratusan jung lumba telah dihasilkan oleh Pak Ibrahim dan hampir kesemuanya digunakan untuk pertandingan. Kini kemahiran beliau membuat jung lumba telah diperturunkan kepada anaknya Rusman. Proses pembuatan jung bermula dengan mencari kayu yang sesuai untuk membuat badan jung. Biasanya kayu pokok pulai yang banyak terdapat di hutan Asia Tenggara menjadi pilihan. Antara sebab kayu pulai paling sesuai dibuat jung lumba kerana ia ringan dan tidak berapa keras. Pulai ini nomor satu dia kalau kena panas dia tak mau pecah, tak mau retak gitu. Kalau benda walaupun dah tipis bagaimanapun kita jemur dia tak mau pecah. Itu kuncinya nomor satu. Nomor dua memang kayunya ringan, ringan betul. Jadi satu jung tu minimal 1 kilo, bahkan kurang pun dia yang sudah jadi. Kayu makin kering, makin ringan. Tapi kalau kita jemur tu tadi letak dia tak mau. Proses membuat jung bukan sahaja memerlukan kemahiran, tetapi juga ketelitian dan kesabaran. Jung lumba terbaik perlu ringan, simetri kiri dan kanan, serta seimbang apabila dipasangkan layar dan katil pengimbangnya agar dapat meluncur laju dan lurus di atas air. Mula-mula kita kena cari bahan dulu lah, kayu. Kita pergi tebang kayu dulu. Sudah selesai kita tebang kayu, baru kita proses. Itu namanya, kalau orang sini bilang bakal jung. Itu jung belum jadi, sudah mulai berbentuk tapi belum jadi. Terus kita proses, kita bakal jung itu kita tebuk supaya ringan sampai tipis yang kita mahu. Sudah selesai tipis, jadi kita pasang tutup balik, jadi jangan sampai masuk air. Kemudian pasang sauk. Sudah selesai pasang sauk, kita pasang rumah kati. Sudah pasang rumah kati, kita pasang, kalau orang sini bilang yang jonggo di depan tu ada yang ngabat, ada yang bilang togok, ada yang bilang cocol. Kalau orang Batam kata-kata bilang cocol lah, kalau orang kita sini bilang togok lah. Itu sudah selesai semua. Terus kita lem semua, sudah rapi semua. Kita amplas, kasih licin, kasih itu, baru kita cat lah. Jadi maknanya sudah jadilah jung tu. Setiap bahagian jung mempunyai namanya sendiri, yaitu badan jung, togok, tiang layar, layar, bom layar, layar kip, rumah katil, pengandar atau batang katil, dan anak katil yang berfungsi sebagai pengimbang. Kestabilan adalah aspek terpenting dalam pembuatan jung lumba. Panjang ukuran setiap bahagiannya mempunyai kadar tertentu yang dinisbahkan kepada ukuran panjang badan jung. Misalnya ukuran panjang tiang layar adalah sama dengan panjang badan jung dari belakang hingga hujung togok. Panjang pengandar atau batang katil pula adalah lebih sejengkal dari panjang tiang layar. Ukuran panjang bom layar pula adalah sama dengan panjang badan jung. Sementara kedudukan lubang tiang layar ialah 1/3
daripada panjang badan jong. Dan kedudukan rumah katil pula ialah tepat di tengah atau 1/2 badan jong. Basically, you have to sail to really get to the point of understanding the fine tune of what sailing is, because it is ratios. And for the jong in particular, it's a ratios based on the human body. So it's a very organic mathematics. People don't realize how it looks simple. It's not simple. And you can make a jong without a measuring tape. And although it follows really symmetric geometry, trigonometry, etc. So for example, your arm span is a dimension. You could take a rope, and that's your jong, the size of your jong. You half it, you third it, and all the little things in between. So your measuring tape is not a meter, it's a certain type of length, and through that type of length, everything else unfolds. So it's you would say a very natural geometry. Kalau orang bilang gampang mesin jong, itu memang orang sudah ahli lah. Kalau saya tak mengatakan gampang dan tak berani. Itu tadi, ini pakai pengukuran. Nanti kita benang dulu untuk bawah dia, kemudian ambil ke atas, itu pakai meter juga. Kalau sebelah ini kita 5 cm, sebelah ini harus 5 cm. Bentuk perut dia pun harus sama, itu dia tetap tegak. Jadi semua tali yang berjalan tu dia berfungsi semua. Tidak tali tu hanya seorang ikat tak jadi.